Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah Yesus itu hanya seorang nabi? Mohon pencerahannya. Nabi itu menurut agama apa dulu? Pertanyaannya gitu. Kalau nabi menurut agama Islam misalnya ya, seorang yang menerima wahyu Tuhan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul, seorang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Itu kan Islam. Di dalam Kristen, nabi itu berkaitan dengan kata pengkabar atau haroeh, pelihat. Jadi nabi itu sesuatu yang memiliki nubuat untuk masa depan yang belum terjadi. Makanya disebut dalam bahasa Yunani prophetes. Jadi dalam iman Yahudi dan iman Kristen definisinya beda. Nah, makanya Yesus itu hanya nabi. Kenapa disebut Tuhan? Pertanyaan harus diurai dulu makna nabi itu apa, ya toh? Tidak boleh kita kemudian memaksakan definisi kita kepada orang lain. Nah, ketika saudara muslim mengatakan bahwa Isa itu Rasulullah, Musa itu Rasulullah, tiba-tiba lihat Paulus Rasul, ini Rasul palsu ini. Istilahnya sama tapi pemaknaannya beda. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen itu Musa tidak pernah disebut Rasul, tetapi Nabi. Gitu. Abraham disebut Nabi, tetapi tidak pernah disebut Rasul. Rasul itu bahasa Ibrani saliyah, bahasa Aramnya salih, artinya utusan, kongregasi. Dan Yesus disebut Rasul juga dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, tapi maknanya Rasul di situ adalah utusan Tuhan dalam sakramen penebusan dosa. Seperti imam besar dulu adalah utusan Tuhan yang mewakili 12 suku Israel. Diasisteni oleh 70 tua-tua kan itu kan. Maka pola ini persis diteruskan oleh perjanjian baru. Yesus adalah imam besar perjanjian baru, makanya dia disebut Rasul, mewakili 12 suku, sekarang dirohanikan. 12 suku itu sekarang adalah gereja, ya, 70 murid, tapi bilangannya tetap sama, ada imam besar, ada 12 murid, ada 70 murid. Itu kan gambaran Yudaisme tentang imam besar yang menjadi utusan mewakili 12 suku, biasanya imam Lewi kan. Kemudian ada 70 tua-tua, ya, itu yang tercatat di sana. Itu jadi Yesus itu nabi juga. Tapi nabi dalam makna yang berbeda dengan nabi Islam gitu loh. Dan nabi tidak dipertentangkan dengan ketuhanannya. Karena jabatan imam besar itu ada jabatan Mesias atau sang Mesias itu imam, nabi, raja. Ini. Jadi Mesias itu raja, Mesias itu nabi, Mesias itu imam, itu dalam iman kita. Kalau soal Tuhan, kita kalau menyanyi di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu kan Yesus Tuhan dan Allah kami itu kan. Jadi dalam hal ini Yesus adalah God sekaligus Lord. Saksi Yehova percaya Yesus itu Lord, Tuhan, tapi nggak percaya Yesus itu God. Karena apa? Dia masih rancu dalam memahami Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi Yesus disebut Allah itu bukan kemanusiaannya itu adalah Allah, tidak, tapi praeksistensi. Sebelum firman menjadi daging, firman itu sudah ada dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam wujud ilahinya, dalam kodrat ilahinya, firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya tentu baru ada telah dilahirkan Bunda Maria kan. Nah, dalam tugas kemesiasannya itu, maka Yesus disebut Tuhan. Tuhan itu Lord. Dari mana teksnya? Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Markus ya, pasal 12 ayat 29 dan seterusnya, itu jelas ketika Yesus ditanya hukum apa yang paling utama dari segala hukum yang ada. Misvah Harishona. Itu yang pertama, Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang menunjuk kepada Godhead, keilahian, divine of Jesus Christ. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya misalnya di dalam pasal 12 mulai dari ayat 30 berapa ini? 37 38 ya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi Yesus itu anak Daud, betul, secara daging. Makanya Injil Matius diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, the book generation, ya, Sefer Toledot Yesua HaMasiah. Buku generasi, buku silsilah Yesus Kristus ben David, anaknya Daud ben Abraham. Jadi secara daging dia anaknya Daud karena dia keturunan Daud. Itulah yang merujuk pada kemanusiaan Yesus Kristus. Makanya orang banyak itu kan kaget. Loh, katanya di Mazmur kan dikatakan dia adalah Tuan, Adoni, Tuanku. Bagaimana dia disebut tuannya Daud sekaligus anaknya Daud? Coba kita baca Mazmur ya Tehillim 110, kita baca di sana. Ayat 1 dulu, ayat 1 dulu. Mazmur Mesianik. Ya, Mazmur Mesianik, betul. Le David Mismor, Neum Adonai Ladoni, Sef Lemini Ad Asid Oyefeha, Hadom Relak Leha, menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau di sini diterjemahkan secara bebas begini, Mazmur Daud, Tuhan mendeklarasikan kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itu yang menarik adalah
permainan kata kalau di bahasa Indonesia Tuhan dengan huruf besar karena itu menerjemahkan YHWH. Sedangkan yang satu adalah Ladoni, Tuan, benar-benar Tuan. Nah, Tuhan itu Tuan di atas segala Tuan. Gitu. Nah, yang menarik di sini yang ayat keempat kali ya, Pak. Ini tentang keimaman. Nisba Adonai, velo yinachem, ata kohen leolam, al dibati Malkisedek. Jadi Tuhan bersumpah dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam. Imam tapi menurut apa? Imam yang kekal menurut perkataan Melkisedek. Nah, itu keimamannya Yesus, bukan imam berarti dalam dia harus keturunan Lewi, bukan. Tapi dia adalah imam menurut Melkisedek. Makanya tadi disebut ada 3 matra atau 3 aspek dalam gelar Mesias, yaitu raja pertama ya. Makanya disebutkan di situ firman Tuhan, Neum Hashem Ladoni, kepada Tuanku. Nah, dalam bahasa Indonesia tadi betul dikatakan Mas Edward bahwa kalau Anda membaca bukunya Muhammad Yamin, Kamus Melayu abad 18-19 itu Tuan segala Tuan, itu Tuhan. Jadi huruf H di sini menekankan ketuanan di atas ketuanan. Jadi penguasa segala penguasa. Dalam makna ini Yesus disebut Tuhan. Duduklah kamu di sebelah kananku. Apa konteksnya? Bukan berarti ada 2 kursi, terus Allah di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan, bukan seperti itu. Itu artinya apa? Ruang Maha Kudus, tempat Sekinah ilahi, artinya kehadiran ilahi, itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi artinya bahwa Mesias itu akan menjadi raja kekal menurut dinasti Daud selama-lamanya. Maka duduklah kamu Seflimini, duduklah kamu di sebelah Yamin, sebelah kananku, selama-lamanya. Itu aspek kerajaan ya. Pada saat orang Majus membawa persembahan itu ada 3. Emas, kemenyan, mur. Emas itu kerajaan, menyimbolkan tentang raja. Kemenyan itu tadi yang ayat 4. Engkau adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Artinya Melkisedek itu kan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, bukan berarti dia tidak punya bapak sungguhan. Ini ungkapan dalam bahasa kitab suci dan sesuai dengan apa yang lazim saat itu. Kalau di sidang pengadilan, ibunya diketahui, tapi bapaknya sudah mati, tidak diketahui. Ibunya bernama Miriam, bapaknya tidak diketahui, tidak berbapak. Ya, apater, bukan artinya dia lahir dari batu, bukan seperti itu. Itu konteksnya ungkapan-ungkapan seperti ini kalau orang awam kan sulit ya. Makanya kalau tidak paham membaca Alkitab dalam bahasa bahasa terjemahan letterlock, seperti yang misalnya terjemahan baru, silakan membaca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, yaitu namanya terjemahan dynamic equivalent translation. Jadi diterjemahkan sesuai dengan maknanya, bukan bentuk bahasanya. Itu menarik. Jadi yang pertama raja, yang kedua imam, lambangnya adalah kemenyan, dan mur itu lambang penderitaan. Sekaligus juga bahan wangi-wangian kan mur itu. Jadi maka ketika Yesus itu diminyaki dengan minyak wangi dan mur, itu melambangkan via dulurusannya. Maka imam, nabi, raja. Nabi ini merujuk pada figur hamba Tuhan yang menderita yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 20 ayat 17. Jadi artinya kita tidak boleh menilai agama orang itu dari sudut pandang kita, tidak akan pernah bisa ketemu. Ini kan musimnya debat sekarang ya. Kalau musim durian itu lebih enak. Habis makan durian, makan manggis. Kalau musim debat begini, orang menang-menangan, tidak tahu metodenya bagaimana berbicara tentang agama lain ya. Kalau nanti nggak cocok terus merasa kalah, pembunuhan karakter, nyerang pribadi, itu bukan Indonesia itu. Indonesia tidak seperti itu. Jauh sebelum bangsa lain itu punya kesadaran tentang multikulturalisme, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kira-kira seperti Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.